Di suatu malam yang sunyi, seorang hamba Allah duduk termenung di teras rumahnya. Langit malam yang kelam dihiasi bintang-bintang yang berkilauan seperti permata. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, membawa ketenangan yang tak tergambarkan. "Ya Allah," bisiknya lirih, "betapa kecilnya diriku di hadapan Mu yang Maha Agung." Saat itulah, sebuah cahaya lembut seakan turun dari langit, membawa kedamaian yang luar biasa ke dalam hatinya. Dan dalam keheningan malam itu, terdengar bisikan lembut yang menyentuh jiwa. "Wahai hambaku, tahukah engkau bahwa aku memiliki 99 nama yang indah? Setiap nama adalah pintu untuk mengenalku lebih dekat." Hati sang hamba bergetar. Ia merasakan kehangatan yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. "Tunjukkanlah kepadaku, ya Rob, nama-nama Mu yang mulia itu." "Dengarkanlah dengan hati yang khusyuk," bisik suara itu lagi. "Nama pertamaku adalah Allah. Tidak ada yang layak disembah selain aku. Aku adalah zat yang wajib ada, yang tidak bergantung pada apapun, namun segala sesuatu bergantung kepadaku." Mata sang hamba berkaca-kaca. Selama ini, ia hanya mengenal Allah sebatas nama. Namun kini, ia mulai merasakan kedekatan yang berbeda. Setiap huruf dalam nama Allah seakan memiliki kekuatan yang luar biasa. "Ar-Rahman," lanjut suara itu dengan kelembutan yang tak terhingga. "Aku adalah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhlukku, baik yang beriman maupun yang kafir. Hujan yang turun membasahi bumi, udara yang kalian hirup, makanan yang kalian nikmati, semuanya adalah wujud kasih sayangku yang tak terbatas." Sang hamba teringat betapa sering ia mengeluh ketika hujan turun. Kini ia menyadari, setiap tetes hujan adalah tanda kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Betapa bodohnya ia selama ini. "Ar-Rahim," suara itu berlanjut dengan kehangatan yang menenangkan. "Aku adalah yang Maha Penyayang khusus kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayangku kepada mereka tidak akan pernah putus, bahkan ketika mereka berbuat salah dan dosa." Air mata mulai menetes dari pipi sang hamba. Ia teringat betapa sering ia berbuat dosa, namun pintu taubat selalu terbuka. Betapa sering ia lalai, namun Allah tidak pernah meninggalkannya. Inilah wujud sifat Ar-Rahim yang selalu menyertai hamba-hamba yang beriman. Malam itu menjadi awal perjalanan spiritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar mulai menyingsing ketika sang hamba masih terlarut dalam kontemplasi malam sebelumnya. Cahaya keemasan pagi menerangi wajahnya yang penuh dengan ketenangan baru. Hatinya masih bergema dengan keindahan nama-nama Allah yang telah diterimanya. "Al-Malik," bisikan lembut itu kembali terdengar, membawa kedamaian yang lebih dalam lagi. "Aku adalah Raja sejati yang menguasai seluruh alam semesta. Tidak ada kerajaan yang lebih agung dari kerajaanku. Setiap detik nafasmu, setiap detak jantungmu, semuanya berada dalam kekuasaanku." Sang hamba memandang sekeliling. Burung-burung yang berkicau di pagi hari, dedaunan yang bergoyang tertiup angin, matahari yang terbit dengan sempurna, semuanya tunduk kepada Al-Malik yang Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat keluar dari kekuasaannya. "Bayangkanlah," lanjut suara itu dengan penuh hikmah, "raja-raja di dunia memerlukan tentara untuk mempertahankan kerajaannya. Mereka butuh harta untuk membiayai kerajaan mereka. Namun aku, Al-Malik, tidak memerlukan apapun. Seluruh alam raya bergerak sesuai kehendakku tanpa perlawanan sedikitpun." Hati sang hamba bergetar. Selama ini, ia sering merasa takut kepada manusia yang berkuasa. Kini ia menyadari, satu-satunya yang patut ditakuti dan diagungkan adalah Allah yang Al-Malik. "Al-Quddus," suara itu berlanjut dengan keagungan yang tak tergambarkan. "Aku adalah yang Maha Suci, bebas dari segala kekurangan dan cacat. Tidak ada yang dapat dinisbahkan kepadaku kecuali kesempurnaan. Aku suci dari memiliki anak, suci dari membutuhkan makhluk, suci dari sifat-sifat yang dimiliki makhluk." Sang hamba terdiam dalam kekaguman. Betapa sering ia membandingkan Allah dengan makhluknya. Kini ia memahami,
Allah Al-Qudus adalah zat yang tak terjangkau oleh perumpamaan apapun. Kesuciannya mutlak dan sempurna. Assalam, bisikan itu kini membawa kedamaian yang luar biasa. Aku adalah sumber segala keselamatan dan kedamaian. Barang siapa yang berpegang teguh kepadaku, maka ia akan mendapatkan keselamatan yang hakiki, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Perasaan tenang mengalir dalam jiwa sang hamba. Ia teringat betapa sering ia merasa cemas dan gelisah dalam menghadapi masalah hidup. Kini ia memahami, ketenangan sejati hanya dapat diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah yang Assalam. Al-Mumin. Suara itu melanjutkan dengan kelembutan yang menenangkan. Aku adalah yang maha memberi keamanan. Aku memberikan rasa aman kepada hamba-hambaku yang beriman. Ketika mereka berserah diri kepadaku, tidak ada lagi ketakutan yang dapat menguasai hati mereka. Sang hamba mengenang masa-masa sulit dalam hidupnya. Saat ia merasa sendirian dan tak berdaya, ternyata Allah Al-Mumin selalu melindunginya. Setiap ujian yang dihadapinya selalu ada jalan keluar yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Matahari kini telah naik sepenuhnya. Namun hati sang hamba semakin tenggelam dalam keagungan nama-nama Allah yang terus mengalir dalam jiwanya. Siang hari telah tiba, namun sang hamba masih duduk di tempat yang sama. Ia tidak merasa lapar atau haus, seakan jiwanya sedang disirami dengan makanan rohani yang tak ternilai. Burung-burung di sekitarnya berkicau dengan merdu, seolah-olah mereka juga ikut memuji keagungan Sang Pencipta. Al-Muhaimin. Suara lembut itu kembali memenuhi ruang hatinya. Aku adalah yang maha mengawasi dan melindungi seluruh ciptaanku. Tidak ada satu daun pun yang gugur tanpa sepengetahuanku. Setiap langkah yang kau ambil, setiap kata yang kau ucapkan, semuanya berada dalam pengawasanku yang penuh kasih sayang. Sang hamba merasakan kehangatan yang luar biasa. Selama ini, ia sering merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Kini ia menyadari, Allah Al-Muhaimin selalu bersamanya, mengawasi dengan penuh kasih sayang, siap memberikan pertolongan ketika diperlukan. Bukankah engkau sering merasa takut ketika berjalan sendirian di malam hari? Tanya suara itu dengan lembut. Tahukah engkau bahwa saat itu aku, Al-Muhaimin, sedang menjagamu? Setiap langkahmu berada dalam lindunganku. Air mata kembali mengalir. Betapa sering ia lupa bahwa Allah selalu bersamanya. Betapa sering ia merasa takut padahal Yang Maha Melindungi tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Al-Aziz. Lanjut suara itu dengan kekuatan yang mengagumkan. Aku adalah Yang Maha Perkasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Kekuatanku tidak memiliki batas. Apa yang aku kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak aku kehendaki tidak akan pernah terjadi. Sang hamba teringat pada saat-saat ia merasa lemah dan tak berdaya. Kini ia memahami, dengan bersandar kepada Allah yang Al-Aziz, tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkannya. Kelemahan dirinya akan berubah menjadi kekuatan ketika ia bergantung sepenuhnya kepada Yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, bisikan itu berlanjut dengan keagungan yang memukau. Aku adalah yang maha memaksa segala sesuatu untuk tunduk kepada kehendakku. Gunung yang tinggi, lautan yang dalam, langit yang luas, semuanya tunduk kepada kekuasaanku tanpa mampu melawan. Hati sang hamba bergetar dalam kekaguman. Ia memandang langit yang luas di atasnya. Betapa kecil dan lemahnya ia dibandingkan dengan keagungan alam semesta. Namun alam semesta yang begitu besar ini pun tunduk kepada Allah yang Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Suara itu kini membawa nuansa keagungan yang tak terperi. Aku adalah yang maha membesarkan diri, yang berhak untuk diagungkan dan disombongkan. Kesombongan adalah sifatku, dan barang siapa yang menyombongkan diri maka ia telah menyaingi sifatku. Sang hamba merasa kecil dan hina. Selama ini, seringkali ia merasa bangga dengan pencapaiannya, merasa superior dari orang lain. Kini ia menyadari betapa bodoh dan tidak pantas sikapnya itu. Hanya Allah yang berhak untuk membesarkan diri, karena hanya Dia yang benar-benar maha agung. Siang yang terik tidak lagi terasa panas.
Hati sang hamba dipenuhi dengan keagungan nama-nama Allah yang terus mengalir, membawa transformasi mendalam dalam jiwanya. Sore mulai menjelang ketika sang hamba masih tenggelam dalam renungan mendalam. Cahaya matahari berubah keemasan, menciptakan suasana yang semakin hikmat. Daun-daun bergoyang lembut, seakan ikut berdoa bersama sang hamba yang sedang menyelami kedalaman nama-nama Allah. Al-Halik, bisikan suci itu kembali mengalir dalam hatinya. Aku adalah yang Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Sebelum ada apa-apa, aku sudah ada. Aku menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, gunung dan laut, serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Sang hamba memandang tangannya sendiri dengan penuh kekaguman. Jari jemarinya yang dapat bergerak dengan sempurna, kulit yang melindungi dagingnya, darah yang mengalir dalam tubuhnya, semua itu adalah hasil karya Al-Halik yang maha sempurna. Betapa detail dan rumitnya penciptaan manusia, namun semua berjalan dengan harmonis. Tahukah engkau, lanjut suara itu dengan penuh hikmah, ketika engkau masih berupa setetes air mani di dalam rahim ibumu, aku sudah menentukan bentuk wajahmu, warna matamu, tinggi badanmu, bahkan garis-garis di telapak tanganmu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam penciptaanku. Hati sang hamba bergetar. Selama ini, ia sering menganggap keberadaannya sebagai hal yang biasa. Kini ia menyadari, ia adalah karya seni terhebat dari Al-Halik yang tak tertandingi. Al-Bari, suara itu berlanjut dengan keanggunan yang memukau. Aku adalah yang Maha Pencipta tanpa contoh sebelumnya. Setiap ciptaanku adalah unik dan orisinal. Tidak ada yang dapat meniru atau menyamai hasil karyaku. Sang hamba teringat pada lukisan-lukisan terindah yang pernah dilihatnya, pada puisi-puisi terbaik yang pernah dibacanya. Semua karya seni manusia, betapapun indahnya, tidak akan pernah dapat menandingi keindahan ciptaan Allah yang Al-Bari. Setiap matahari terbit, setiap tetes embun di pagi hari, setiap senyuman bayi yang lahir, semuanya adalah karya seni yang tak dapat ditiru. Al-Musyawir. Bisikan itu kini membawa keajaiban yang menakjubkan. Aku adalah yang maha membentuk dan memberikan rupa kepada setiap ciptaanku. Setiap makhluk memiliki bentuk yang sesuai dengan fungsi dan tujuan penciptaannya. Mata sang hamba berembun. Ia teringat wajah ibunya yang penuh kasih sayang, senyuman ayahnya yang hangat, mata anak-anaknya yang berbinar. Setiap wajah adalah unik, tidak ada yang sama persis meski dalam satu keluarga. Inilah keajaiban Al-Musyawir yang memberikan bentuk sesuai dengan hikmahnya. Al-Ghafur. Suara itu kini berubah menjadi sangat lembut dan menyejukkan. Aku adalah yang Maha Pengampun. Betapapun besar dosa yang telah engkau perbuat, selama engkau kembali kepadaku dengan taubat yang tulus, aku akan mengampuninya. Bahkan aku tidak hanya mengampuni, tetapi juga menghapus bekas-bekasnya. Sang hamba menangis tersedu-sedu. Ia teringat semua kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Berbagai penyesalan yang selama ini menghantui hatinya, kini seakan diangkat oleh kelembutan sifat Al-Ghafur. Betapa luas dan dalam pengampunan Allah, melebihi lautan yang paling dalam. Tahukah engkau, bisik suara itu dengan kasih sayang, ketika seorang hamba bertaubat dari satu dosa, aku lebih gembira daripada orang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali bersama bekal makanan dan minumannya. Kebahagiaan memenuhi hati sang hamba. Selama ini ia merasa tidak layak diampuni karena terlalu banyak berbuat salah. Kini ia memahami, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah yang Al-Ghafur. Malam mulai turun dengan keindahannya. Bintang-bintang bermunculan satu persatu di langit yang gelap, menciptakan pemandangan yang memukau. Sang hamba masih duduk di tempat yang sama. Namun jiwanya telah melakukan perjalanan yang luar biasa jauh, menyelami samudra keindahan nama-nama Allah. Al-Qahar, bisikan suci itu kembali mengalir dengan kekuatan yang mengagumkan. Aku adalah yang maha menundukkan segala sesuatu. Tidak ada kekuatan di langit dan di bumi yang dapat melawan kehendakku. Setiap makhluk, betapapun kuat dan perkasanya, akan tunduk di hadapan kekuasaanku. Sang hamba memandang langit malam yang penuh bintang. Miliaran bintang yang berkilauan itu, galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya,
Semuanya bergerak dalam orbit yang telah ditetapkan oleh Al-Kahar. Tidak ada satupun yang berani melanggar atau menyimpang dari jalur yang telah ditentukan. Lihatlah matahari, lanjut suara itu dengan penuh hikmah. Betapa besar dan perkasanya ia, memberikan cahaya dan panas kepada seluruh tata surya. Namun ia tidak berani terbit dari barat, karena ia tunduk kepadaku yang Al-Kahar. Suatu hari nanti, ketika aku kehendaki, matahari akan terbit dari barat sebagai tanda kekuasaanku. Rasa takut dan kekaguman bercampur dalam hati sang hamba. Selama ini, ia sering merasa bangga dengan kekuatan fisiknya, dengan jabatan atau kedudukannya. Kini ia menyadari betapa lemah dan tidak berartinya semua itu di hadapan Allah yang Al-Kahar. Al-Wahhab. Suara itu kini berubah menjadi sangat hangat dan penuh kasih. Aku adalah yang Maha Pemberi tanpa diminta dan tanpa mengharapkan imbalan. Setiap nafas yang kau hirup, setiap makanan yang kau nikmati, setiap kebahagiaan yang kau rasakan, semuanya adalah pemberianku yang cuma-cuma. Hati sang hamba meleleh. Ia menghitung dalam hati berapa banyak nikmat yang telah diterimanya sejak lahir hingga saat ini. Mulai dari nikmat dapat melihat keindahan dunia, mendengar suara-suara merdu, merasakan kelezatan makanan, hingga nikmat memiliki keluarga yang menyayanginya. Semua itu diberikan oleh Al-Wahhab tanpa pernah diminta. Pernahkah engkau meminta untuk dilahirkan? Tanya suara itu dengan lembut. Pernahkah engkau memohon agar diberi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, atau lidah untuk merasakan? Namun aku berikan semua itu kepadamu karena aku adalah Al-Wahhab yang suka memberi. Sang hamba menangis dalam kekaguman. Selama ini, ia sering lupa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diterimanya. Bahkan tidak jarang ia mengeluh ketika keinginannya tidak terpenuhi. Padahal, apa yang telah diterimanya sudah jauh melebihi apa yang layak didapatkannya. Ar-Razzaq, bisikan itu berlanjut dengan kelembutan yang menenangkan. Aku adalah yang Maha memberi rezeki kepada seluruh makhlukku. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari jaminan rezekiku. Bahkan semut yang paling kecil, burung yang terbang tinggi, ikan yang berada di kedalaman laut, semuanya aku beri rezeki. Ketenangan mengalir dalam jiwa sang hamba. Selama ini, ia sering cemas memikirkan masa depannya, khawatir tidak mendapat pekerjaan, takut kekurangan makanan atau tempat tinggal. Kini ia memahami, Allah yang Ar-Razzaq telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tahukah engkau, lanjut suara itu, ketika engkau masih berada dalam kandungan ibumu, siapakah yang memberi makan kepadamu? Ketika engkau masih bayi yang tidak tahu apa-apa, siapakah yang telah menyiapkan air susu ibu untukmu? Itulah bukti bahwa aku, Ar-Razzaq, tidak akan pernah melupakan rezeki hamba-hambaku. Malam semakin larut, namun hati sang hamba semakin terang dengan cahaya ma'rifah yang terus mengalir dari nama-nama indah Sang Pencipta. Larut malam telah tiba, namun sang hamba tidak merasakan kantuk sedikit pun. Jiwanya sedang disirami dengan air kehidupan yang tak pernah mengering. Udara malam yang sejuk membawa kedamaian, sementara suara jangkrik di kejauhan seakan melantunkan tasbih kepada Sang Pencipta. Al-Fatah, bisikan suci itu kembali mengalir dengan penuh rahmat. Aku adalah yang Maha Pembuka segala sesuatu yang tertutup. Pintu-pintu kebaikan yang tampak tertutup rapat, jalan-jalan keluar yang sepertinya tidak ada, semua akan aku buka ketika waktunya telah tiba. Sang hamba teringat masa-masa sulit dalam hidupnya ketika ia merasa terjebak dalam masalah yang tak berkesudahan. Saat itu, setiap pintu solusi seakan tertutup rapat. Namun tiba-tiba, datang jalan keluar yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Itulah pertolongan dari Al-Fatah yang selalu datang pada waktu yang tepat. Ketika engkau merasa putus asa karena pintu pekerjaan tertutup, lanjut suara itu dengan penuh hikmah. Ketika engkau merasa tidak ada lagi harapan untuk sembuh dari penyakit, ketika hubunganmu dengan orang lain terasa buntu, ingatlah bahwa aku adalah Al-Fatah. Tidak ada yang tertutup selamanya di sisiku. Air mata bahagia mengalir di pipi sang hamba. Betapa sering ia menyerah terlalu cepat,
padahal Allah Al-Fatah sedang menyiapkan pembukaan yang terbaik untuknya. Kini ia memahami, kesabaran dalam menunggu pembukaan dari Allah adalah bagian dari ujian keimanan. Al-Alem. Suara itu berlanjut dengan keagungan yang tak terperi. Aku adalah yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang luput dari pengetahuanku. Bahkan apa yang terlintas dalam hatimu saat ini, aku lebih mengetahuinya daripada dirimu sendiri. Hati sang hamba bergetar. Selama ini, ia sering berpikir dapat menyembunyikan sesuatu dari Allah. Kini ia menyadari betapa sia-sianya usaha itu. Al-Alem mengetahui setiap niat dalam hatinya, setiap rencana yang dibuatnya, bahkan setiap detik dari masa depannya. Pernahkah engkau merasa sendirian dengan masalahmu? Tanya suara itu dengan lembut. Merasa tidak ada yang memahami penderitaanmu? Ketahuilah bahwa aku, Al-Alem, mengetahui persis apa yang kau rasakan. Setiap air mata yang kau tumpahkan, setiap jeritan hati yang kau pendam, semuanya tidak luput dari pengetahuanku. Perasaan lega mengalir dalam jiwa sang hamba. Selama ini, ia sering merasa frustasi karena tidak ada yang benar-benar memahami keadaannya. Kini ia menyadari, Allah Al-Alem selalu memahami dan mengetahui kondisinya dengan sempurna. Al-Kabid. Bisikan itu kini membawa nuansa yang berbeda. Aku adalah yang maha menggenggam dan menahan. Ketika aku menahan rezeki seseorang, itu bukan karena kebencianku, tetapi karena hikmah yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Sang hamba teringat saat-saat ketika doanya seperti tidak dikabulkan, ketika usahanya tidak membuahkan hasil. Kini ia memahami, itu adalah wujud sifat Al-Kabid yang menahan karena ada hikmah yang lebih besar di baliknya. Al-Basit. Suara itu berlanjut dengan kehangatan yang menenangkan. Aku adalah yang maha melapangkan dan membentangkan rahmatku. Ketika waktunya tepat, aku akan melapangkan rezeki, membentangkan kebahagiaan, dan membuka pintu-pintu kebaikan yang tak terduga. Hati sang hamba dipenuhi harapan. Ia menyadari bahwa hidup ini adalah perpaduan antara Al-Kabid dan Al-Basit. Ada masa Allah menahan, ada masa Allah melapangkan. Semuanya dalam rangka mendidik dan menguji keimanan hambanya. Ingatlah, bisik suara itu dengan penuh kasih sayang. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah malam yang gelap, pasti terbit fajar yang cerah. Itulah janjiku yang tidak akan pernah berubah. Malam semakin larut, namun jiwa sang hamba semakin bersinar dengan cahaya pengenalan kepada Rabb-Nya yang maha sempurna. Dini hari mulai menjelang, namun sang hamba masih tenggelam dalam samudra ma'rifah yang tak bertepi. Cahaya rembulan yang lembut menerangi wajahnya yang basah karena air mata kerinduan. Setiap nama Allah yang mengalir dalam hatinya membawa transformasi yang luar biasa dalam jiwanya. Al-Hafid. Bisikan suci itu kembali mengalir dengan penuh hikmah. Aku adalah yang maha merendahkan orang-orang yang sombong dan takabur. Barang siapa yang membesarkan diri dengan kesombongan, maka aku akan merendahkannya. Tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang dapat melawan keputusanku. Sang hamba teringat orang-orang yang pernah ia kenal, yang dulunya sombong dengan kekayaan, jabatan, atau kecantikannya. Namun dalam sekejap mata, semuanya bisa berubah. Kekayaan bisa lenyap, jabatan bisa turun, kecantikan bisa pudar. Itulah kekuasaan Al-Hafid yang tidak dapat ditolak. Ar-Rafi. Suara itu berlanjut dengan kehangatan yang mengangkat jiwa. Aku adalah yang maha meninggikan derajat hamba-hambaku yang tawadhu dan beriman. Barang siapa yang merendahkan diri karena aku, maka aku akan meninggikan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hati sang hamba bergetar dengan harapan. Selama ini, ia sering merasa rendah diri karena tidak memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi. Kini ia memahami, kemuliaan sejati datang dari Allah Ar-Rafi, bukan dari pengakuan manusia. Tahukah engkau? Bisik suara itu dengan lembut,
Para nabi dan rasulku, mereka tidak memiliki kekayaan berlimpah atau kedudukan tinggi menurut ukuran dunia. Namun aku tinggikan derajat mereka hingga nama-nama mereka dikenang dan diagungkan sepanjang masa. Itulah cara aku, Ar-Rafi, memuliakan hamba-hambaku yang tulus. Sang hamba menangis dalam kekaguman. Ia teringat bagaimana para nabi dan orang-orang syalih, meski hidup sederhana, namun namanya tetap harum dan dikenang hingga hari ini. Sementara raja-raja dan orang-orang kaya yang sombong, banyak yang terlupakan oleh sejarah. Al-Muiz. Bisikan itu kini membawa keagungan yang memukau. Aku adalah yang maha memuliakan siapa yang aku kehendaki. Kemuliaan sejati hanya datang dariku, bukan dari harta, bukan dari keturunan, bukan dari jabatan, tetapi dari ketakwaan dan kedekatan kepadaku. Perasaan mulia mengalir dalam jiwa sang hamba. Selama ini, ia sering iri dengan orang lain yang tampak lebih terhormat di mata manusia. Kini ia memahami, kemuliaan hakiki adalah kemuliaan yang diberikan oleh Al-Muiz, yaitu kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan yang abadi. Al-Mudhil. Suara itu berlanjut dengan peringatan yang menggetarkan jiwa. Aku adalah yang maha menghinakan siapa yang aku kehendaki. Barang siapa yang menghinakan agamaku, meremehkan hukum-hukumku, atau berbuat zalim kepada hamba-hambaku, maka aku akan menghinakannya dengan kehinaan yang nyata. Rasa takut yang penuh adab mengisi hati sang hamba. Ia teringat bagaimana orang-orang yang dulu memusuhi para nabi, yang menganiaya orang-orang beriman, akhirnya mendapat kehinaan yang nyata. Sejarah mencatat bagaimana Fir'aun yang sombong akhirnya tenggelam di laut, bagaimana Abu Jahal yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mati dengan hina. As-Sami, bisikan itu kini membawa ketenangan yang luar biasa. Aku adalah yang maha mendengar segala sesuatu. Setiap doa yang kau panjatkan, setiap keluhan yang kau bisikan, setiap tangisan yang kau tumpahkan, semuanya aku dengar dengan sempurna. Kehangatan memenuhi hati sang hamba. Selama ini, ia sering merasa bahwa doanya tidak didengar karena tidak segera dikabulkan. Kini ia memahami, Allah As-Sami selalu mendengar setiap doanya, hanya saja cara dan waktu pengabulannya disesuaikan dengan hikmah yang terbaik. Ingatlah, bisik suara itu dengan penuh kasih sayang. Ketika engkau berdoa di tengah malam dengan air mata yang mengalir, aku mendengarnya. Ketika engkau memanggil namaku dalam kesulitan, aku mendengarnya. Tidak ada satu doa pun yang hilang sia-sia di sisiku. Subuh semakin dekat, namun perjalanan spiritual sang hamba semakin mendalam dengan setiap nama indah yang terus mengalir dalam jiwanya. Fajar mulai menyingsing dengan keindahan yang tak tergambarkan. Cahaya keemasan perlahan menggantikan kegelapan malam, menciptakan pemandangan yang memukau. Sang hamba masih duduk dalam posisi yang sama, namun jiwanya telah mengalami perjalanan yang mengubah seluruh pandangan hidupnya. Al-Bashir, bisikan suci itu kembali mengalir dengan kelembutan yang menenangkan jiwa. Aku adalah yang maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Mataku tidak pernah tertutup oleh tidur atau lalai. Setiap gerak-gerikmu, setiap pandangan matamu, setiap air mata yang menetes, semuanya aku lihat dengan jelas. Sang hamba merasakan kehangatan yang luar biasa. Selama ini, ia sering merasa sendirian ketika tidak ada seorang pun yang melihat perjuangannya, tidak ada yang menyaksikan usaha kerasnya. Kini ia menyadari, Allah Al-Bashir selalu melihat dan menyaksikan setiap langkah yang diambilnya. Ketika engkau bangun di tengah malam untuk sholat tahajud dalam kesunyian, lanjut suara itu dengan penuh kasih sayang. Ketika engkau membantu orang lain tanpa mengharapkan pujian, ketika engkau menahan amarah meski hatimu terluka, aku melihat semua itu. Tidak ada satu kebaikan pun yang luput dari pandanganku. Air mata syukur mengalir dari mata sang hamba. Betapa sering ia berbuat baik tanpa ada yang melihat, hingga terkadang membuatnya bertanya-tanya apakah perbuatannya itu sia-sia. Kini ia memahami, Allah Al-Bashir adalah saksi terbaik atas setiap amal kebaikannya. Al-Hakam,
Suara itu berlanjut dengan keadilan yang sempurna. Aku adalah hakim yang maha adil, yang memutuskan segala perkara dengan kebenaran mutlak. Tidak ada satu keputusanku pun yang mengandung kezaliman. Semua yang terjadi dalam hidupmu adalah hasil dari keputusanku yang penuh hikmah. Hati sang hamba tenang mendengar ini. Selama ini, ia sering mempertanyakan mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik, mengapa orang jahat malah hidup sejahtera. Kini ia memahami, Allah Al-Hakam memiliki sistem keadilan yang sempurna, yang kadang tidak dapat dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Al-Ad, bisikan itu kini membawa keagungan yang mengagumkan. Aku adalah yang maha adil dalam segala hal. Keadilanku tidak akan pernah berubah atau memihak. Baik kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata, semua sama di hadapan keadilanku. Sang hamba teringat ayat yang pernah dibacanya tentang bagaimana di hari kiamat nanti, semua manusia akan diadili dengan adil. Tidak ada yang dapat lolos dari keadilan Allah, tidak ada yang dapat menyuap atau mempengaruhi keputusannya. Setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Al-Latif. Suara itu kini berubah menjadi sangat lembut dan menyejukkan. Aku adalah yang maha halus dalam menangani urusan hamba-hambaku. Ketika engkau dalam kesulitan, aku mengirimkan pertolongan dengan cara yang halus dan tidak terduga. Ketika engkau membutuhkan sesuatu, aku memberikannya melalui jalan yang tidak pernah terpikirkan. Kehangatan memenuhi seluruh jiwa sang hamba. Ia teringat begitu banyak momen dalam hidupnya ketika pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Saat ia kekurangan uang, tiba-tiba ada rejeki dari jalan yang tak pernah dibayangkan. Saat ia sakit, ada orang yang membantu dengan cara yang mengherankan. Itulah kehalusan Al-Latif dalam mengurus hambanya. Al-Habir, bisikan itu berlanjut dengan pengetahuan yang mendalam. Aku adalah yang maha mengetahui segala rahasia dan hal-hal yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi di balik gunung, apa yang terpendam di dasar lautan, apa yang tersim dalam hati manusia, semuanya terbuka jelas di hadapanku. Rasa kagum bercampur takut mengisi hati sang hamba. Selama ini, ia sering mengira dapat menyembunyikan niatnya yang buruk, dapat menutupi kesalahannya dari orang lain. Kini ia menyadari, di hadapan Al-Habir, tidak ada yang tersembunyi. Semua rahasia terbuka seperti buku yang terbentang luas. Al-Halim, suara itu kini membawa kedamaian yang luar biasa. Aku adalah yang maha penyantun, yang tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman. Meski hambaku berbuat dosa berulang-ulang, aku tetap memberinya kesempatan untuk bertaubat. Kesabaranku dalam menghadapi kedurhakaannya tidak menunjukkan kelemahan, tetapi kesempurnaan sifatku. Sang hamba menangis dalam penyesalan yang mendalam. Betapa sering ia berbuat dosa, namun Allah tidak langsung menurunkan azab. Betapa sering ia durhaka, namun pintu taubat masih tetap terbuka. Ini semua karena sifat Al-Halim yang maha penyantun. Matahari kini telah terbit sepenuhnya. Namun hati sang hamba semakin tenggelam dalam kekaguman atas keindahan nama-nama Allah yang terus mengalir tanpa henti. Pagi yang cerah telah tiba, burung-burung berkicau dengan merdu di pepohonan sekitar. Namun sang hamba tidak terganggu oleh suara apapun, karena jiwanya sedang mendengarkan simfoni terindah dari nama-nama Allah yang terus mengalir dalam hatinya. Setiap nama membawa makna yang begitu dalam dan transformatif. Al-Azhim, bisikan suci itu kembali mengalir dengan keagungan yang tak terperi. Aku adalah yang maha agung, yang keagunganku tidak dapat dijangkau oleh akal dan imajinasi makhluk manapun. Seluruh alam semesta dengan segala isinya hanyalah bagian kecil dari manifestasi keagunganku. Sang hamba memandang langit yang luas di atasnya. Ia mencoba membayangkan betapa besar alam semesta ini, dengan miliaran galaksi yang berputar dalam harmoni sempurna. Namun semua kebesaran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Al-Azhim yang menciptakan dan mengendalikannya. Ketahuilah, lanjut suara itu dengan penuh hikmah, jika seluruh lautan di bumi dijadikan tinta, dan seluruh pepohonan dijadikan pena, tidak akan cukup untuk menuliskan keagunganku. Demikian pula jika seluruh manusia dan jin bersatu untuk memujiku, pujian mereka tidak akan menambah sedikitpun keagunganku.
Hati sang hamba bergetar dalam kekaguman yang mendalam. Selama ini, ia sering merasa bahwa ibadahnya sudah cukup, bahwa pujiannya kepada Allah sudah memadai. Kini ia menyadari betapa kecil dan tidak berartinya ibadahnya dibandingkan dengan keagungan Al-Azhim yang sesungguhnya. Al-Ghafur. Bisikan itu kini berubah menjadi sangat lembut dan penuh rahmat. Aku adalah yang Maha Pengampun, yang menutupi aib-aib hambaku dan mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan ketika mereka berbuat dosa di siang hari, aku tutupi dengan malam. Dan ketika mereka berbuat dosa di malam hari, aku tutupi dengan siang. Air mata penyesalan dan syukur bercampur mengalir di pipi sang hamba. Ia teringat betapa sering ia berbuat salah, namun Allah tidak mempermalukannya di hadapan orang lain. Betapa sering ia melanggar, namun Allah tetap menutupi aibnya dengan kasih sayang yang tak terhingga. Syakur. Suara itu berlanjut dengan kehangatan yang menyentuh jiwa. Aku adalah yang Maha Pembalas Budi, yang membalas kebaikan hambaku dengan berlipat ganda. 1 kebaikan akan aku balas dengan 10 kebaikan, bahkan lebih. 1 langkah mendekat kepadaku, aku akan mendekat dengan berlari. Kebahagiaan memenuhi hati sang hamba. Selama ini, ia sering merasa bahwa amal kebaikannya tidak sebanding dengan nikmat yang diterimanya. Kini ia memahami, Allah Syakur memiliki cara yang luar biasa dalam membalas kebaikan hambanya, jauh melebihi apa yang layak diterima. Al-Ali, bisikan itu kini membawa ketinggian yang mengangkat jiwa. Aku adalah yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dariku. Ketinggianku bukan seperti ketinggian tempat, tetapi ketinggian dalam segala aspek kesempurnaan. Sang hamba merasakan kerendahan yang mendalam di hadapan keagungan Al-Ali. Selama ini, ia sering merasa bangga dengan pencapaiannya, merasa tinggi dengan ilmu atau harta yang dimilikinya. Kini ia menyadari betapa rendah posisinya di hadapan Allah yang Al-Ali. Al-Kabir. Suara itu berlanjut dengan kebesaran yang memukau. Aku adalah yang maha besar, yang kebesaranku melampaui segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Kebesaranku bukan dalam ukuran fisik, tetapi dalam kesempurnaan segala sifat. Rasa kagum yang mendalam mengisi seluruh jiwa sang hamba. Ia mencoba membandingkan kebesaran Allah dengan hal-hal terbesar yang pernah dilihatnya, gunung yang menjulang tinggi, lautan yang tak bertepi, langit yang tak terbatas. Namun semua itu hanyalah ciptaan dari Yang Maha Besar. Al-Hafiz. Bisikan itu kini membawa rasa aman yang tak tergambarkan. Aku adalah yang maha memelihara dan menjaga seluruh ciptaanku. Tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang luput dari pemeliharaanku. Setiap detik, aku menjaga keseimbangan alam, menjaga berjalannya semua sistem kehidupan. Ketenangan mengalir dalam hati sang hamba. Selama ini, ia sering cemas dengan berbagai ancaman dalam hidup, penyakit, kecelakaan, bencana alam. Kini ia memahami, Allah Al-Hafiz yang selalu menjaganya setiap saat. Tanpa pemeliharaannya, tidak ada yang dapat bertahan hidup bahkan sedetik pun. Hari semakin siang, namun perjalanan spiritual sang hamba belum berakhir. Masih banyak nama-nama indah Allah yang menunggu untuk direnungkan dan dihayati. Hari menjelang siang sepenuhnya, namun hati sang hamba masih berada di titik tertinggi perjalanan ma'rifah. Pikiran, hati, dan seluruh jiwanya dipenuhi keindahan, kemuliaan, dan keagungan 99 Asmaul Husna. Setiap nama terasa hidup, membimbing langkah dan keputusan setiap detik hidupnya. Al-Muqit. Bisikan lembut itu menyapa dengan kasih sayang. Aku adalah yang maha pemberi kecukupan dan kekuatan. Setiap energi, semangat, dan kemampuan yang kau punya, semuanya berasal dariku. Tak ada satu makhluk pun yang dapat bertahan tanpa pemberian kekuatanku setiap saat. Sang hamba teringat betapa ia kadang merasa lemah, putus asa, tak berdaya. Kini ia memahami,
Di balik semua kelemahan manusia, Allah Al-Mukit selalu melimpahkan kekuatan sesuai kebutuhan. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Alhasib, suara itu menyambung penuh keadilan. Aku adalah yang maha memberi perhitungan dan pertanggungjawaban. Setiap amalmu, sekecil apapun, akan diperhitungkan dengan presisi yang sempurna. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang diabaikan. Hari hisab adalah keniscayaan di mana setiap jiwa akan mengetahui balasan dari perbuatannya. Rasa haru dan gentar bersatu dalam hati sang hamba. Kini ia belajar memberikan penilaian terbaik dalam setiap amal dan perkataannya, sebab Allah Al-Hasib akan memberikan balasan yang sangat adil. Al-Jalil, suara itu semakin meninggi kemuliaannya. Aku adalah yang maha mulia, yang seluruh penghormatan dan kemuliaan hanya pantas untukku. Tidak ada yang dapat menandingi kemuliaan, keindahan, dan kehormatanku. Sang hamba menundukkan kepala penuh kerendahan hati. Segala pujian dan kehormatan pada hakikatnya milik Allah Al-Jalil semata. Segala usaha manusia hanyalah jalan untuk mendekatkan diri dan merasakan kemuliaannya. Al-Karim, bisikan penuh kemurahan hati. Aku adalah yang maha pemurah, yang tidak pernah pelit dalam memberi nikmat. Bahkan saat hamba-hambaku berbuat salah dan durhaka, aku tetap memberikan rezeki, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali di jalan yang lurus. Air mata syukur kembali mengalir. Setiap nikmat, kecil maupun besar, adalah efek dari kemurahan Allah Al-Karim. Tak ada satupun pemberian yang terlalu kecil untuk disyukuri. Ar-Rakib, suara itu menguatkan rasa waspada. Aku adalah yang maha mengawasi, yang setiap gerak-gerikmu selalu dalam pengawasanku. Tidak ada ruang pribadi, tidak ada tempat persembunyian bagi yang ingin menipu atau bersembunyi dari pengawasanku. Kini sang hamba berupaya lebih jujur dan ikhlas dalam setiap niat dan amal. Ia sadar, Allah Ar-Rakib adalah saksi tunggal yang tidak bisa diabaikan. Al-Mujib, bisikan penuh kepastian. Aku adalah yang maha mengabulkan doa-doa hambaku. Setiap doa, permohonan, dan harapan aku dengar, aku balas, aku beri jawaban terbaik sesuai hikmah dan waktu yang tepat. Sang hamba melantunkan doa dengan lebih khusyuk. Tidak ada satupun permohonan yang terbuang sia-sia. Keyakinan akan pengabulan Allah Al-Mujib membawa ketenangan dalam menghadapi setiap ujian. Al-Wasi, suara itu meluas ke semua penjuru hati. Aku adalah yang maha luas rahmat dan ilmunya. Tiada batas bagi kasih sayang, ilmu, dan pemberianku terhadap seluruh makhluk. Kebahagiaan memenuhi sang hamba. Ia merasa diterima, dipeluk, dan dicintai oleh kasih sayang Allah yang tak bertepi. Al-Hakim, bisikan penuh kebijaksanaan. Aku adalah yang maha bijaksana, yang tidak ada satupun keputusanku yang salah atau tanpa tujuan. Setiap kejadian dalam hidupmu, baik sukacita maupun kesedihan, semuanya mengandung hikmah yang kadang baru kau pahami setelah waktu berlalu. Hati sang hamba merasa damai dengan segala takdir yang dihadapi. Ia percaya, semua yang terjadi adalah rencana terbaik dari Allah Al-Hakim. Al-Wadud, suara itu menutup dengan kehangatan cinta. Aku adalah yang maha penyayang dan pengasih. Kasih sayangku kepada hambaku melampaui kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bahkan saat engkau menjauh, aku tetap menunggu kepulanganmu dengan tangan terbuka. Tangisan kebahagiaan dan haru membanjiri diri sang hamba. Ia merasakan cinta yang luar biasa dari Al-Wadud, cinta yang selalu menanti, mengasihi, dan menerima. Akhir perjalanan Ma'rifah sang hamba, 99 Asmaul Husna kini menjadi pegangan hidup dan sumber kekuatan. Ia menghapus air mata bahagia dan berdoa, Ya Allah, jadikan aku hamba MU yang senantiasa mengenal dan mengamalkan nama-nama MU, sehingga hidupku penuh berkah, ridho, dan cinta MU. Matahari meninggi, tubuh sang hamba berdiri, melangkah dengan keyakinan baru, membawa kekuatan dari 99 nama indah sang pemilik alam semesta. Allah,
Zat yang tak pernah jauh dari hati siapapun yang berusaha mengenalnya.